kesempatan untuk beribadah, telah menunaikan sholat isya berjamaah, sholat tarawih, meyakinkan di hati kita ibadah yang kita lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya dan juga kepada para sahabatnya. Bapak Ibu sekalian, jika di hadapan kita ada sebuah cermin, kemudian kita melihat diri kita pada cermin tersebut, kita lihat wajah kita lihat badan kita, ajukan satu pertanyaan kepada diri kita yang sedang kita saksikan pada cermin itu. Pertanyaannya adalah, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. 100 tahun yang lalu, apakah wajah kita ini sudah ada? 100 tahun yang lalu, apakah diri kita yang sedang kita saksikan itu sudah ada? 100 tahun yang lalu, apakah kita sudah punya komunitas keluarga seperti saat ini? 100 tahun yang lalu, apakah kita sudah menjadi penduduk bumi ini? Lam yakun syai'an madhkura. Kalian sudah ada, kata Allah, tapi belum bisa disebut manusia. 100 tahun yang lalu kita sudah ada, tapi boleh jadi masih menjadi air yang tersimpan pada sulbi-sulbi ayah kita. Ketika air itu terpancar ke dalam rahim ibu kita, yang dari setetes air itu ada jutaan calon manusia, dan itu adalah saudara kembar kita. Dari jutaan itu Allah kemudian memilih kita untuk masuk ke dalam rahim ibu kita. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kita bersyukur kepada Allah. Jutaan saudara kembar kita tidak sempat menjadi manusia. Terjadilah proses penciptaan dalam kandungan. Dari air menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging, kemudian membungkus tulang belulang. Tercipta makhluk lain bernama manusia. 9 bulan di dalamnya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Kemudian Allah keluarkan kita dari perut ibu kita. Tumbuh kita jadi anak-anak. Ketika masuk baligh, maka berlakulah taklifi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pada ayat ke-56 surah Az-Zariyat Allah sampaikan, aku tidak ciptakan bangsa jin dan bangsa manusia melainkan agar mereka mengabdi kepadaku. Tujuan Allah telah memilih kita menjadi manusia. Ada jutaan saudara kembar kita yang cuma menjadi air. Secara tegas ayat ini mengatakan liya'budun. Tujuannya agar kita mengabdi, agar kita tunduk, agar kita berta'abbud kepada Allah. Dan pena itu mulai mencatat ketika kita balik. Pada saat kita balik itu, apapun yang kita lakukan akan tercatat dengan sempurna. Kebaikan akan ditulis kebaikan, kejelekan juga akan dicatat kejelekan. Sedikit pun kita tidak akan dizolimi oleh catatan itu. Sedikit pun kita tidak akan dirugikan oleh catatan tersebut. Ketika sudah berlaku taklifi, kita mulai melaksanakan tugas sebagai hamba yang berta'abbudi kepada Allah. Maka Allah memberikan satu tuntunan kepada kita, Google Map, untuk melakukan perjalanan panjang kehidupan kita. Google Map itu adalah Al-Quran. Inilah kitab suci. Ini mukjizat terbesar dari para nabi dan rasul yang Allah utus ke muka bumi.
menyampaikan kalam-kalamnya sebagai Khalik, Allah menyampaikan firman-firmannya sebagai Khalik, sebanyak Al-Quran itu gak ada. Kalau sekarang kita ketahui dalam Mushaf ada 6.236 ayat yang tersusun dari 114 surah. Sebanyak itu Allah menyampaikan kalamnya kepada kita. Apa isinya? Sedikitnya ada 3. Ada perintah di dalamnya, ada larangan di dalamnya, dan ada petunjuk di dalamnya. Masya Allah. Kebahagiaan hati hamba-hamba yang beriman adalah ketika perjalanan hidup untuk sampai pada keselamatan yang membahagiakan, maka Allah berikan rambu-rambu yang begitu sempurna, sesuatu yang akan membuat kita celaka, sesuatu yang akan menjadikan kita tidak bahagia, maka sesuatu itu akan dilarang oleh Allah dalam Al-Quran. Dan apa-apa yang akan membuat kita bahagia, membuat kita selamat, maka diperintahkan oleh Allah. Maka ada lampu hijau di sini, juga ada lampu merah di sini. Inilah Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Di bulan Ramadan inilah kali pertama diturunkan Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, mutiaranya ada pada Al-Quran. Mari kita lihat, ketika suatu saat kita mengalami kegelapan dalam hidup ini, hati kita terasa gelap, pikiran kita terasa gelap, jalan kita terasa gelap, maka Al-Quran akan hadir dengan an-nur, dengan cahaya. Salah satu nama yang disematkan kepada Al-Quran adalah an-nur, cahaya. Akan menerangi hati kita, akan menerangi pikiran kita, akan menerangi jalan hidup kita yang buntu. Ketika kita kembali kepada Al-Quran, maka dia memberikan cahaya yang menerangi jalan kita. Nah, ada kegelapan jika kita tetap berada pada rel Al-Quran. Ketika suatu hari kita sedang gelisah, hati kita terasa galau, itu jangan-jangan kita sedang sedih, sedang ketakutan, ada kecemasan yang begitu hebat, maka Al-Quran hadir sebagai asyifa, sebagai obat penawar apapun yang menjadi suasana tidak enak dalam hidup kita. Asyifanya bisa lahir, bisa batin. Al-Quran hadir menjadi obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Allah turunkan dia sebagai syifa, sehingga ketika dibaca akan menjadi ketenangan pada qalbu kita. Pada saat kita sedang kebingungan, Al-Quran datang menjadi Al-Furqan, menjadi pembeda. Al-Quran datang menjadi huda, menjadi petunjuk. Apa persoalan kita? Sudah terangkum hebat dalam Al-Quran. Ini mukjizat Al-Quran. Allah turunkan kepada malaikat Jibril alaihissalam itu sekaligus, yang tersimpan di Lauhul Mahfuz, yang tidak seorang pun mengetahui hakikatnya seperti apa. Al-Quran yang Allah turunkan kepada Jibril, la yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang menyentuhnya kecuali yang disucikan, yaitu Jibril. Seperti apa kita tidak tahu. Nabi Muhammadnya belum lahir, Al-Quran sudah disiapkan sempurna di Lauhul Mahfuz. Ketika Rasul kemudian lahir, inilah yang menjadi perantara Al-Quran sampai kepada kita, turun ayat demi ayat, berangsur-angsur sampai memakan waktu 22 tahun. Bayangkan, kejadiannya belum hadir, jawabannya sudah bertunggu dalam Lauhul Mahfuz. Satu contoh misalnya, suatu hari Rasul naik ke Bukit Sofa di Mekah, menyampaikan satu kabar kepada penduduk Mekah ketika itu.
kalian percaya jika aku katakan akan ada satu pasukan yang akan datang untuk menyerang kita? Kami percaya Muhammad karena engkau al-amin, engkau orang yang dapat dipercaya oleh penduduk Mekah ketika itu. Kemudian Rasul menyampaikan tentang keimanan. Apa kalian percaya kepadaku ketika aku katakan bahwa alam diri kita semua ini adalah Allah yang menciptakan? Tiba-tiba ada salah seorang pamannya yang berkata, "Tabalagha li hadza Muhammad." Celaka engkau Muhammad. Apa cuma untuk mendengar ocehanmu itu kami dikumpulkan di sini? Kemudian malaikat Jibril datang menyampaikan wahyunya kepada Rasulullah. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Kejadiannya belum dibilang oleh pamannya itu celaka kau Muhammad, belum kejadiannya, ayat Al-Quran sudah menunggu. Entah berapa ribu tahun ayat itu sudah disiapkan oleh Allah. Ini yang disebut dengan asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Betapa masalah Allah, maha agung Allah dengan kalamnya, bukan bacaan biasa. Ketika kita baca akan menghadirkan keterangan dalam diri kita. Inilah Ramadan yang disebut dengan Syahrul Quran, yang membuat hati Rasulullah begitu tenang di ujung hayatnya, di detik kematiannya Rasul di kamar Aisyah radhiyallahu anha dalam kondisi sakit. Ketika detik-detik ajalnya sampai, Allah perintahkan malaikat Jibril alaihissalam untuk menemani malaikat Israil alaihissalam menjemput Rasulullah SAW. Ketika sampai di kamar itu, malaikat Israil kemudian mengucapkan salam kepada Rasulullah, kemudian memohon izin untuk melepaskan ruhnya Rasul. Tapi Rasul tidak mengizinkan. Rasul bertanya kepada Israil, "Aina Jibril? Di mana Jibril? Kenapa dia tidak menemani?" Jibril ada di langit dunia, tidak siap menyaksikan kekasih Allah akan dilepaskan ruhnya. Ada satu hal yang aku sampaikan kepada Allah, dan hanya Jibril yang bisa membawa penyampaian. Kemudian malaikat Israil sampaikan kepada Jibril. Ketika Jibril menghampiri Rasul, apa kalimatnya? "Aku belum mengizinkan Israil untuk melepaskan ruhku sebelum aku mendapatkan jawaban. Wahai Jibril, bagaimana nasib umatku jika aku sudah tidak ada? Bagaimana nasib umatku jika aku sudah tidak ada?" Dibawa oleh Jibril kalimat ini kepada Allah. Dalam sekejap Jibril datang membawa jawaban Muhammad, "Berbahagialah engkau Muhammad, lan tadillu abada ma tamassaktum bihi ma kitaballah wa sunnatan nabi." Muhammad, Allah sudah jamin Muhammad, umatmu tidak akan tersesat untuk selama-lamanya sepanjang umatmu berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Tenang hatinya Rasulullah. Diizinkan malaikat Israil untuk melepaskan ruhnya setelah Allah memberikan jaminan bahwa Al-Quran menjadi kendaraan keselamatan untuk umatnya. Jikapun aku sudah tidak ada di muka bumi ini, kata Rasulullah, umatku sudah punya kendaraan keselamatan, itulah Al-Quran. Rasul sampaikan, "Iqra'ul Quran." Umatku, bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran wahai umatku, bacalah Al-Quran. Fa inna ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Sesungguhnya Al-Quran itu akan datang nanti pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, untuk memberikan syafaat kepada para penggemarnya, untuk memberikan
syafaat kepada para pencintanya, untuk memberikan syafaat kepada para pembacanya. Masya Allah. Bapak Ibu, tidak ada harapan yang paling besar di padang mahsyar nanti kecuali syafaat. Syafaat itu tiket surga. Kalau Allah sudah memberikan itu tiket untuk masuk surga. Dan kita akan sangat rindu dengan syafaat. Kenapa? Karena kita bukan orang-orang yang dijamin ahli surga oleh Rasulullah. Kita bukan Abu Bakar Siddiq yang sudah dijaminkan surga. Kita bukan Umar bin Khattab yang istananya sudah dilihat Nabi Muhammad di dalam surga. Kita bukan Bilal bin Rabah yang tapak langkah kakinya sudah terdengar dalam surga. Ibu-ibu bukan Khadijah binti Khuwailid yang dijaminkan sebagai penduduk surga. Ibu bukan Maryam binti Imran, wanita suci yang dimuliakan sebagai ahli surga. Bukan juga Fatimah binti Muhammad, bukan juga Asiyah binti Mujahid, wanita yang mempertahankan keimanan sehingga menjadi penduduk surga. Kita tidak disebut nama sebagai ahli surga, maka kita butuh syafaat. Ketika di padang mahsyar nanti pada keadaan yang sangat mencekam, ketika bisa sosok yang paling dicari pada saat itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Kita tidak sibuk mencari keluarga kita, kita tidak sibuk mencari orang tua kita dan anak-anak kita. Yang paling kita sibuk mencari Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kita butuh syafaat. Maka sibuklah kita mencari-cari. Kemudian ada satu isyarat dalam Al-Quran di surah ke-20 surah Toha ayat 124. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Wa man a'rada an dzikri, siapa yang berpaling dari al-dzikri. Al-dzikro itu salah satu nama Al-Quran. Al-Dzikro itu nama Al-Quran. Kan tadi ada An-Nur, ada Asyifa, ada Al-Huda, ada Al-Furqan, ada Al-Kitab, ada Al-Dzikro. Wa man a'rada an dzikri, siapa yang berpaling dari Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, pasti dia akan menjalani hidup di dunia dengan sempit. Apanya yang sempit? Hatinya sempit. Jadi kalau hati kita terasa sedang sempit di dunia ini, jangan-jangan kita sedang berpaling dari Al-Quran. Karena ayatnya begitu bunyinya, siapa yang berpaling dari Al-Quran pasti hidup di dunianya sempit. Ciri-ciri orang yang hatinya sempit ada 3. 1, tidak bisa bersyukur. 2, tidak bisa sabar. Yang ketiga, tidak bisa tawakal. Itu ciri kalau hatinya sempit. Di dunia hatinya sempit. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti pada hari kiamat dibangkitkan dari kubur, dikumpulkan di mahsyar. Wa nahsyuruhu, dikumpulkan di mahsyar. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat, a'ma, dalam keadaan buta kedua matanya. Nauzubillah. Orang yang berpaling dari Al-Quran di dunia hidupnya sempit, dadanya sempit, tak bisa bahagia. Kemudian kita bangkitkan dari kubur pada hari kiamat, dikumpulkan di mahsyar, kedua matanya dibutakan oleh Allah. Nauzubillah. Orang yang dibutakan itu berkata kepada Allah, dia protes, Robbi, ya Tuhan, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira, padahal waktu di dunia aku bisa melihat. Ya Tuhanku, kenapa kau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal waktu di dunia aku bisa melihat? Ayat berikutnya Allah jawab, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Demikian kata Allah, dulu waktu di dunia aku datangkan ayat-ayatku kepadamu, tapi kamu gak peduli, kamu lupakan ayat-ayat itu. Maka sekarang
dibangkitkan dari kubur, dikumpulkan di padang mahsyar, kedua matanya buta. Apa maksudnya dibutakan pada saat itu? Bapak Ibu, siapa sosok yang paling kita cari nanti di padang mahsyar? Nabi Muhammad. Pertanyaannya, bagaimana mungkin bisa mencari Rasul kalau kedua matanya buta? Tidak bisa. Dan pada saat itu tidak ada satu orang pun yang akan mau menuntut kita untuk mencari Nabi Muhammad. Kenapa dibutakan? Karena waktu di dunia tidak pernah peduli dengan Al-Quran. Al-Quran dilupakan, diabaikan. Maka pada hari ini aku pun tidak peduli kepada kamu, kata Allah, dengan cara dibutakan. Bagaimana kita bisa dapat rekomendasi syafaat dari Allah lewat Rasul buat kita sementara kedua mata kita dibutakan? Jadi inti daripada syafaat itu adalah Al-Quran. Itulah zikr. Ada cahaya nanti di padang mahsyar. Rasul dapat kewenangan dari Allah untuk memberikan syafaatnya Allah kepada orang-orang yang dipilih. Bagaimana teorinya? Ada cahaya, ada an-nur di situ. Apakah wajahnya yang bercahaya? Apakah dirinya yang bercahaya? Wallahu a'lam. Jadi dengan mudahnya Rasulullah menyampaikan syafaat karena sudah ada kode cahaya itu. Itulah an-nur. Jadi barometer syafaat sebenarnya adalah Al-Quran. Kesempatan kita masih di bulan suci Ramadan, kita akan memasuki 10 hari terakhir yang paling dikejar oleh Rasul dan para sahabat, yang dirindukan oleh semua kita orang-orang yang beriman. Kita masih punya kesempatan. Yakinkan hati kita, Al-Quran yang kita baca akan datang nanti pada hari kiamat mencari penggemarnya untuk memberikan syafaat. Syafi'an li ashabi. Kalau sekarang kita mengidolakan seseorang, kita mengidolakan apa saja, maka yang kita idolakan itu gak bakal datang nanti di hari kiamat mencari-cari kita untuk memberikan syafaat kecuali Al-Quran. Dia akan datang pada hari kiamat mencari-cari penggemarnya. Insya Allah kita menjadi bagian dari penggemarnya. Dia akan datang nanti menghampiri kita. Pertanyaannya, bagaimana dia bisa menemukan kita? Ada an-nur, ada cahaya yang dikodekan nanti kepada diri kita. Insya Allah Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik buat kita semuanya. Kita masih punya kesempatan memantapkan ibadah kita, tilawah Al-Qur'annya di 10 hari terakhir. Dan satu tujuan besarnya lagi nanti adalah Lailatul Qadar. Ini kemuliaan, ini kerinduan, ini harapan dan asa semua orang-orang yang beriman. Allah berikan sehat kepada kita semuanya. Yang sakit Allah sembuhkan sakitnya. Allah jaga kita dari keburukan-keburukan. Keluarga kita juga dilindungi Allah dari semua kejelekan-kejelekan. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah berkahi rezeki kita. Allah istiqomahkan hati kita dalam ibadah. Istiqomahkan hati kita dalam semangat beramal soleh, dan senantiasa kita basahi lisan kita dengan tilawatil Quran. Allahumma arhamna bil Quran.